Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Kandang Bubrah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil bernama Sidomulyo, terletak di pelosok Jawa Tengah, kehidupan mengalir seperti air di kali yang tenang. Rumah-rumah panggung berdinding gedek berdiri rapi di sisi jalan tanah, dikelilingi sawah yang menghijau saat musim tanam. Di kampung ini, Bu Saria dan Pak Sumadi menjalani hari-hari mereka dengan sederhana. Pasangan parubaya ini tinggal di rumah kayu warisan orang tua Pak Sumadi dengan atap genteng yang sudah mulai bocor di beberapa sudut. Penghasilan mereka berasal dari buruh tani dan sesekali menjual hasil kebun seperti cabai dan kol. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sesekali membeli kebutuhan sekolah anak mereka, Siti, yang kini duduk di bangku SMA di kota kecamatan. Tetangga sebelah rumah mereka adalah keluarga Pak Sukirno, sosok yang dulu dikenal sebagai juragan kerupuk terbesar di Sidomulyo. 20 tahun lalu kerupuk udang buatannya laris hingga ke pasar kota. Namun gara-gara salah urus keuangan dan tertipu rekan bisnis, usahanya bangkrut. Kini Pak Sukirno beralih profesi menjadi penjual sayur keliling. Setiap pagi ia mendorong gerobak kayunya yang sudah reot, menjajakan kol, bayam, dan wortel sisa pasar. Meski miskin, Pak Sukirno dikenal ramah. Ia selalu menyapa warga dengan senyum lebar, meski matanya sering memancarkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Istri Pak Sukirno, Bu Hartini, adalah perempuan pendiam dengan wajah yang selalu murung. Orang-orang di kampung tahu rumah tangga mereka sering ribut, bukan karena selingkuh atau masalah biasa, tapi tekanan ekonomi. Penagih utang dari koperasi sering datang, kadang dengan nada keras menuntut cicilan yang menumpuk. Anak-anak mereka, 3 remaja bernama Dedi, Wulan, dan Rudi, baru saja pulang ke kampung setelah tidak sanggup membayar kos dan biaya sekolah di kota. Dedi yang paling tua, kini membantu ayahnya berjualan, sementara Wulan dan Rudi lebih sering membantu ibu di dapur atau sekedar nongkrong di pos ronda. Kehidupan di Sidomulyo terasa biasa, seperti kebanyakan kampung di Jawa. Pagi diisi suara ayam berkokok dan aroma kopi tubruk dari warung kopi Mbok Sari. Tempat warga berkumpul. Obrolan mereka tidak jauh dari harga beras yang naik Rp1.000 per kilo. Keluhan pupuk subsidi yang telat atau cerita tentang tetangga yang nekat merantau ke Kalimantan. Bu Saria sering ikut nimbrung, duduk di bangku bambu sambil mengupas bawang untuk dijual. Ia suka mendengar cerita Pak Sukirno yang kadang bercanda tentang masa jayanya sebagai juragan. Tapi akhir-akhir ini Bu Saria mulai memperhatikan perubahan kecil pada tetangganya itu. Setiap malam saat kampung mulai sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Pak Sukirno sering terlihat mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia tidak lagi menyapa seperti biasa, melainkan menghisap rokok kretek dengan tatapan kosong ke arah sawah. Kadang, Bu Saria yang kebetulan masih menjemur pakaian mendengarnya berbicara sendiri dalam bahasa Jawa ngoko yang pelan, seolah memanggil seseorang. "Wis tekan, wis tekan," katanya berulang, membuat bulu kuduk Bu Saria merinding. Ia tidak berani bertanya, tapi rasa penasarannya mulai tumbuh. Bu Saria juga mendengar dari Mbok Sari bahwa Pak Sukirno sering terlihat membawa karung misterius ke rumahnya saat malam. "Bukan sayuran," kata Mbok Sari dengan nada penuh tanda tanya. "Karungnya kecil, kayak berisi bunga atau apa gitu." Cerita ini makin diperkuat oleh Pak Kasmin, tukang ojek kampung yang bersumpah pernah melihat Pak Sukirno duduk di pinggir kali tengah malam, menyalakan lilin kecil. "Kayak orang nindikan," katanya, menyebut ritual tradisional yang sudah jarang di kampung mereka. Meski begitu, kehidupan kampung tetap berjalan. Bu Saria dan Pak Sumadi tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh itu. Bagi mereka, kegelisahan Pak Sukirno mungkin hanya akibat tekanan hidup. "Kasihan,
Utangnya banyak, kata Pak Sumadi suatu malam sambil menyeruput kopi di teras. Bu Saria mengangguk, tapi di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bau kemenyan yang kadang samar-samar tercium dari arah rumah Pak Sukirno, meski tidak ada acara selamatan, makin membuatnya tidak nyaman. Ia berdoa agar keluarganya dijauhkan dari masalah, tanpa tahu bahwa kehidupan di Sidomulyo akan segera berubah drastis. Malam itu bulan separuh bersinar redup di langit. Bu Saria terbangun karena mendengar suara aneh seperti langkah kaki berat di halaman tetangga. Ia mengintip dari celah jendela, tapi hanya melihat bayangan gelap yang lenyap di balik pohon pisang. Mungkin cuma kucing, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berkata lain. Sidomulyo, kampung yang tenang, sepertinya menyimpan rahasia yang mulai terkuak. Perlahan tapi pasti. Sidomulyo, kampung kecil yang biasanya sepi, mulai diramaikan oleh bisik-bisik warga tentang perubahan mencolok di keluarga Pak Sukirno. Hanya dalam setahun, kehidupan pria yang dulu mendorong gerobak sayur reot itu berubah drastis. Dari sekedar pedagang keliling, ia kini menjadi juragan sayur yang disegani. Gerobak kayunya digantikan pick-up bekas yang selalu penuh muatan kol, tomat, dan bayam segar. Tidak berhenti di situ, Pak Sukirno mulai membuka ruko besar di pasar kecamatan, lengkap dengan neon box bertuliskan Sukirno Sayur Segar. Ruko itu selalu ramai, bukan hanya karena sayurannya murah, tapi juga karena Pak Sukirno mulai menjual kebutuhan pokok lain seperti beras, minyak goreng, dan bahkan sabun cuci. Keberhasilan ini membawa angin segar bagi keluarganya. Bu Hartini yang dulu sering terlihat murung kini tampak lebih cerah. Ia mengenakan kebaya baru saat menghadiri arisan PKK, lengkap dengan perhiasan emas yang berkilau di lehernya. Anak-anak mereka, Dedi, Wulan, dan Rodi, juga kembali ke kota untuk melanjutkan sekolah. Dedi bahkan dikabarkan kuliah di universitas swasta di Semarang, sesuatu yang dulu tidak pernah terbayang oleh keluarga mereka. Rumah panggung sederhana Pak Sukirno di Sidomulyo pun berubah megah. Dinding gedek diganti tembok bata, atap genteng baru dipasang, dan pagar besi setinggi 2 meter mengelilingi halaman yang kini ditanami rumput Jepang dan bunga mawar. Bu Saria dan Pak Sumadi, tetangga setia mereka, tidak luput dari dampak keberhasilan ini. Pak Sukirno memperkerjakan Bu Saria sebagai pembantu rumah tangga, bertugas membersihkan rumah besar itu dan sesekali memasak untuk keluarga. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk ukuran kampung, 1,5 juta per bulan, ditambah beras dan sayur gratis. Pak Sumadi yang tadinya buruh tani diangkat jadi sopir pribadi Pak Sukirno. Ia mengendarai pick-up untuk mengantar sayuran ke pasar atau ke pelanggan di kota. Rezeki nomplok, kata Pak Sumadi suatu malam sambil tersenyum meski ada sedikit keraguan di matanya. Namun di balik kekaguman warga, kecurigaan mulai muncul. Kesuksesan Pak Sukirno terasa terlalu cepat, hampir tidak masuk akal. Dari mana duitnya? Jual sayur kok bisa kayak begitu? Gumam Pak Kasmin, tukang ojek saat ngopi di warung Mbok Sari. Mbok Sari mengangguk, menambahkan bahwa ia pernah mendengar Pak Sukirno membeli lahan sawah seluas 2 hektar di kampung sebelah. Padahal setahun lalu ia masih dikejar-kejar penagih utang. Ada pula cerita dari Bu Jum, penjual jamu keliling, yang bersumpah melihat Pak Sukirno membayar tunai sebuah motor baru untuk Dedi tanpa cicilan. Bu Saria yang kini bekerja di rumah Pak Sukirno mulai merasakan ketidaknyamanan. Rumah megah itu memang indah, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Setiap kali ia menyapu lantai marmer di ruang tamu, ia mencium bau aneh, seperti bau kambing yang menyengat. Meski tidak ada ternak di sekitar rumah, bau itu kadang muncul dari pakaian Pak Sukirno atau Bu Hartini, terutama saat mereka baru pulang dari pasar. Bu Saria tidak berani bertanya, tapi ia sering memperhatikan tingkah laku majikannya. Pak Sukirno yang dulu ramah, kini lebih pendiam. Ia sering mengunci diri di kamar belakang, tempat yang dilarang dimasuki siapapun, termasuk Bu Hartini. Pak Sumadi juga punya cerita sendiri. Saat mengantar sayuran, ia sering diminta Pak Sukirno mampir ke tempat-tempat aneh, seperti sebuah gubuk tua di pinggir hutan dekat pasar. Ambil karung itu, jangan tanya apa isinya, kata Pak Sukirno suatu hari, dengan nada tegas yang tidak biasa. Pak Sumadi nurut, tapi ia sempat mengintip isi karung, bunga kamboja, daun sirih, dan sesuatu yang tampak seperti kain kafan.
Ia tidak berani cerita ke siapapun, bahkan ke Bu Saria, karena takut dianggap gila. Yang lebih membuatnya heran adalah renovasi rumah Pak Sukirno yang tidak pernah selesai. Setiap bulan ada saja bagian baru yang ditambah, pavilion belakang, garasi, bahkan kolam ikan yang tidak pernah diisi air. "Buat duit kok nggak bisa habis," gumam Pak Sumadi, tapi ia buru-buru mengusir pikiran buruk itu. Warga kampung mulai berbisik tentang kemungkinan pesugihan. "Kandang bubrah mungkin," kata Mbak Joyo, tetua kampung, saat duduk di pos ronda. Ia menceritakan legenda tua tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang menjanjikan kekayaan dan imbalan kehancuran keluarga. Cerita ini makin diperkuat oleh kejadian kecil tapi aneh. Suatu malam Bu Siti, tetangga sebelah, melihat Pak Sukirno berdiri di tengah halaman tanpa busana, memandang bulan purnama. "Kayak orang kesurupan," katanya, membuat warga lain merinding. Bau kemenyan yang sering tercium dari rumah Pak Sukirno, terutama tengah malam, juga jadi bahan omongan. Bu Saria mulai tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering bermimpi buruk, melihat bayangan gelap di sudut kamarnya. Suatu sore saat menyapu halaman, ia mendengar suara pelan dari kamar belakang. Seperti orang berbicara dalam bahasa Jawa kuno, tapi saat ia dekati suara itu lenyap. Ia mencoba mengabaikan, tapi hatinya makin tidak tenang. Pak Sumadi yang biasanya cuek juga mulai berubah. Ia bilang rumah Pak Sukirno terasa berat, seperti ada yang memerhatikan dari dalam. "Mungkin kita terlalu banyak mikir," katanya, tapi Bu Saria tahu suaminya tidak benar-benar yakin. Malam itu saat hujan rintik, Bu Saria terbangun karena bau kemenyan yang kuat. Ia mengintip dari jendela dan melihat cahaya redup dari arah rumah Pak Sukirno. Ada bayangan bergerak di balik pagar besi, terlalu kabur untuk dikenal. "Ya Tuhan, jauhkan kami dari bala." Doanya mencoba menenangkan hati, tapi di dalam dirinya ia tahu bahwa keberhasilan Pak Sukirno menyimpan rahasia yang mengerikan, dan Sidomulyo tidak akan lagi sama. Kehidupan di Sidomulyo yang dulu tenang kini terasa berbeda. Rumah megah Pak Sukirno dengan pagar besi dan taman mawarnya seolah menjadi pusat perhatian warga, tapi bukan karena kekaguman. Bisik-bisik tetangga kekayaan mendadak Pak Sukirno makin kencang, bercampur dengan cerita-cerita aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Bu Saria yang setiap hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah itu merasakan ketidaknyamanan yang semakin kuat. Bau kambing yang tidak wajar yang kadang tercium dari pakaian Pak Sukirno atau Bu Hartini kini jadi lebih sering mengganggu hidungnya. Ia pernah mencoba mencari sumbernya, mengintip ke gudang belakang atau halaman, tapi tidak pernah menemukan apapun selain tumpukan karung kosong dan beberapa pot bunga yang tidak terurus. Pagi itu saat menyapu ruang tamu, Bu Saria mendengar suara pelan dari kamar belakang, tempat yang selalu dikunci rapat. Suara itu seperti nyanyian dalam bahasa Jawa kuno, dengan irama yang lambat dan berat, seperti mantra. Ia mendekat, berjingkat agar tidak terdengar, tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Pak Sukirno sedang di pasar dan Bu Hartini di kamar atas. Jadi siapa yang ada di kamar itu? Dengan tangan gemetar ia mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci. Bau kemenyan yang pekat tiba-tiba menyeruak dari celah pintu, membuatnya mundur. "Ya Allah, apa ini?" gumamnya, lalu buru-buru kembali menyapu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Malam harinya kecurigaan Bu Saria bertambah saat ia mengunci pintu rumah Pak Sukirno setelah selesai bekerja. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman samping, di bawah cahaya bulan yang temaram, Pak Sukirno berdiri tanpa busana, menghadap pohon pisang tua yang sudah tidak berbuah. Ia bersenandung pelan, lagi-lagi dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Bu Saria. Tubuhnya tampak kaku, seperti patung, dan tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti kain putih. Bu Saria tidak berani bergerak, takut ketahuan. Ia hanya mengintip dari balik jendela dapur, berdoa agar tidak ada yang menyadari kehadirannya. Setelah beberapa menit Pak Sukirno berbalik dan masuk ke rumah, tapi langkahnya terasa aneh, seperti melayang. Kejadian itu membuat Bu Saria tidak bisa tidur. Ia menceritakan pengalamannya pada Pak Sumadi yang awalnya hanya mengangguk sambil menyeruput kopi. "Mungkin dia cuma stres, Ri," katanya mencoba meremehkan, tapi matanya tidak bisa bohong.
ia juga mulai curiga. Sebagai sopir, Pak Sumadi sering melihat hal-hal aneh. Suatu kali saat mengantar Pak Sukirno ke sebuah desa terpencil di lereng bukit, ia diminta menunggu di luar sebuah gubuk tua. Dari dalam ia mendengar suara gemercik air dan tawa kecil yang tidak wajar, seperti suara anak-anak meski tidak ada anak di sekitar situ. Ketika Pak Sukirno keluar, wajahnya pucat, tapi ia membawa karung kecil yang sama seperti sebelumnya, berisi bunga dan sesuatu yang berbau menyengat. Warga kampung juga mulai memperhatikan keanehan lain. Bu Hartini yang kini jarang keluar rumah sering terlihat di jendela kamar lantai 2, menatap kosong ke arah sawah. Kadang ia terkunci berjam-jam di kamar itu. Dan suara desahan aneh terdengar dari dalam, seperti seseorang sedang menangis atau berbicara sendiri. Bu Siti tetangga sebelah pernah mencoba mengintip dari balik pagar, tapi ia hanya melihat bayangan samar di balik tirai. "Kayak ada orang lain di kamar itu," katanya di warung Mbok Sari, membuat warga lain bergidik. Mbok Sari menambahkan bahwa bau kemenyan dari rumah Pak Sukirno makin kuat, terutama saat malam purnama. "Bukan selamatan biasa ini," ujarnya mengingatkan warga pada cerita-cerita mistis dari orang tua mereka. Pak Sumadi yang dulu skeptis mulai teringat cerita dari ayahnya tentang pesugihan kandang bubra. Konon pesugihan ini menjanjikan kekayaan instan, tapi dengan harga mahal. Keluarga pelaku akan hancur satu persatu. "Mbahmu bilang yang pakai pesugihan gitu biasanya deket sama makhluk gaib. Bau kambing, kemenyan, itu tanda-tandanya," ujar Pak Sumadi pada Bu Saria suatu malam. Suaranya pelan seolah takut didengar. Bu Saria mengangguk, wajahnya pucat. Ia teringat sosok yang dilihatnya di halaman rumah Pak Sukirno. Dan kini ia mulai menghubungkan keanehan itu dengan cerita pesugihan. Ketakutan mereka memuncak pada malam yang gelap saat listrik kampung padam karena hujan deras. Bu Saria dan Pak Sumadi sedang duduk di teras mencoba menenangkan diri dengan teh hangat, ketika mereka mendengar suara langkah berat dari arah rumah Pak Sukirno. Cahaya petromak dari rumah itu menyala redup, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Di balik pagar besi, sebuah sosok tinggi berjalan perlahan. Kepalanya tidak jelas, tapi bentuknya mirip kepala kambing dengan tanduk melengkung. Sosok itu berhenti sejenak, seolah menatap ke arah rumah Bu Saria. Sebelum menghilang ke kegelapan, Bu Saria memegang tangan Pak Sumadi erat-erat. Nafasnya tersegal. Itu apa, Mas?" tanyanya, suaranya gemetar. Pak Sumadi tidak menjawab, hanya menelan ludah. Wajahnya pucat seperti kain. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Keesokan harinya Bu Saria memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Sukirno, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Gajinya besar dan keluarga mereka bergantung padanya. Pak Sumadi juga ragu-ragu. Pekerjaannya sebagai sopir adalah sumber penghasilan utama mereka. Tapi keanehan yang mereka saksikan membuat mereka tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk. "Kita harus hati-hati," kata Pak Sumadi. Suaranya tegas tapi penuh ketakutan. Bu Saria hanya mengangguk sambil berdoa agar keluarga mereka dijauhkan dari bahaya yang kini terasa begitu dekat. Di warung Mbok Sari, cerita tentang sosok berkepala kambing mulai menyebar. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan serupa, terutama saat malam gelap. Mbah Joyo, tetua kampung, hanya menggeleng pelan saat ditanya. "Jangan ikut campur urusan orang yang salah jalan," katanya, membuat suasana makin mencekam. Sido Mulyo yang dulu damai kini terasa seperti menyimpan rahasia kelam yang siap meledak kapan saja. Kegelisahan yang menyelimuti Bu Saria dan Pak Sumadi di Sido Mulyo tidak lagi tertahankan. Setiap malam bayangan sosok berkepala kambing yang mereka lihat di halaman rumah Pak Sukirno menghantui pikiran mereka. Bau kemenyan yang kerap tercium, suara nyanyian aneh, dan tingkah laku Pak Sukirno yang semakin tidak wajar membuat mereka merasa terjebak dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berdiskusi panjang di teras rumah dengan suara pelan agar tidak didengar tetangga, mereka memutuskan untuk meninggalkan Sido Mulyo sementara. "Kita ke Pacitan dulu, ke rumah Mbak Tini," kata Pak Sumadi, merujuk pada kakak perempuannya yang tinggal di sebuah desa di Pacitan, Jawa Timur. Bu Saria mengangguk meski hatinya berat meninggalkan kampung yang sudah menjadi rumah mereka selama puluhan tahun. Keputusan itu tidak mudah. Bu Saria harus rela melepaskan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Sukirno.
yang meski penuh keanehan memberi gaji lumayan untuk ukuran kampung. Pak Sumadi juga harus berhenti sebagai sopir yang sudah ia anggap seperti kendaraan sendiri. Mereka memberi alasan pada Pak Sukirno bahwa mereka perlu mengurus keluarga di Pacitan. Dan untungnya Pak Sukirno tidak banyak bertanya. "Ya sudah, kalau sudah beres balik lagi ya," katanya dengan senyum tipis. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Bu Saria merinding. Ia buru-buru mengangguk dan berpamitan, tidak ingin berlama-lama di rumah yang kini terasa seperti sarang rahasia. Perjalanan ke Pacitan dilakukan dengan bis malam dari terminal kecamatan. Mereka membawa 2 tas besar berisi pakaian dan beberapa kebutuhan pokok. Sementara Siti, anak mereka, tetap tinggal di kos di kota untuk melanjutkan sekolah. Di dalam bis yang bau solar dan penuh sesak, Bu Saria memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kampung yang perlahan memudar. Ia mencoba melupakan ketakutan, tapi bayangan sosok berkepala kambing itu terus muncul di benaknya. Pak Sumadi yang duduk di sampingnya memegang tangannya erat, seolah tahu apa yang dipikirkan istrinya. "Kita cuma perlu istirahat, Ri. Di Pacitan pasti tenang," katanya meski nadanya tidak sepenuhnya yakin. Sesampainya di Pacitan, mereka disambut hangat oleh Mbak Tini dan keluarganya. Rumah Mbak Tini sederhana, berdinding bata dengan halaman kecil yang penuh tanaman obat. Desa mereka bernama Ngadirojo, terletak di lereng bukit dengan udara sejuk dan pemandangan sawah yang luas. Bu Saria merasa sedikit lega. Jauh dari suasana mencekam Sidomulyo, Mbak Tini yang dikenal periang mengajak mereka mengobrol sambil menyajikan wedang jahe dan pisang goreng. "Lama gak ketemu, kok kalian kayak orang ketakutan?" tanyanya setengah bercanda. Bu Saria hanya tersenyum kecut, tidak ingin menceritakan apa yang mereka alami. Tapi di malam hari saat semua sudah tidur, ia berbisik pada Pak Sumadi. "Aku takut, Mas. Kayak ada yang ngikutin kita." Hari-hari di Pacitan awalnya terasa menenangkan. Bu Saria membantu Mbak Tini membuat anyaman bambu untuk dijual. Sementara Pak Sumadi ikut tetangga Mbak Tini ke sawah. Sebagai buruh tani, mereka mencoba menjalani rutinitas baru, berharap bisa melupakan kejadian di Sidomulyo. Namun cerita tentang Pak Sukirno seolah tidak mau pergi. Suatu sore, saat mereka duduk di warung kecil dekat pasar Ngadirojo, seorang pedagang asal Sidomulyo yang kebetulan lewat membawa kabar. "Anak-anak Pak Sukirno sekarang sekolah di kota lagi. Katanya disekolahkan pakai duit baru bapaknya," ujar pedagang itu. "Rumahnya tambah megah loh. Katanya mau bikin lantai 3. Bu Saria dan Pak Sumadi saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Kabar itu membawa kembali ketakutan mereka. Bu Saria mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya ia melihat sosok berkepala kambing berdiri di ujung sawah, menatapnya dengan mata merah menyala. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara samar seperti orang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Pak Sumadi yang awalnya skeptis tentang hal-hal mistis mulai berubah sikap. Suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah Mbak Tini, ia menceritakan pengalamannya saat menjadi sopir Pak Sukirno. "Pernah aku diminta antar ke sebuah makam tua di pinggir hutan. Dia turun bawa karung, terus duduk di depan batu nisan, nyanyi-nyanyi sendiri. Aku takut, Ri, tapi nggak berani nolak," katanya suaranya gemetar. Mbak Tini yang mendengar cerita mereka menyarankan agar mereka menemui seorang kiai di desa sebelah yang dikenal ahli dalam urusan gaib. "Namanya Kiai Mufid. Dia orang pinter, bisa bantu kasih pencerahan," ujar Mbak Tini. Bu Saria dan Pak Sumadi ragu, tapi akhirnya setuju. Di rumah Kiai Mufid, mereka menceritakan semua yang mereka lihat dan dengar. Kiai itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Kalau benar pesugihan, itu urusan berat. Makhluk yang ngasih kekayaan biasanya minta imbalan besar. Kalian harus jauh dari orang itu dan perbanyak doa." Kiai Mufid memberi mereka air doa dan beberapa ayat untuk dibaca setiap malam. Tapi ia juga memperingatkan, "Jangan balik ke Sidomulyo dulu. Tunggu sampai suasana tenang." Meski sudah mendapat nasihat, Bu Saria tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia merasa Sidomulyo tempat ia dibesarkan kini seperti kampung asing yang penuh rahasia. Ia sering menelpon Siti, memastikan anaknya baik-baik saja di kota. Siti yang tidak tahu banyak tentang apa yang dialami orang tuanya hanya bilang bahwa kampung sedang ramai dibicarakan karena kekayaan Pak Sukirno.
Katanya rumahnya sekarang kayak villa, ujar Siti membuat Bu Saria makin gelisah. Ia mulai bertanya-tanya apa harga yang harus dibayar Pak Sukirno untuk semua itu. Di Pacitan, mereka berusaha menjalani hidup normal, tapi firasat buruk tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam saat bulan purnama menerangi desa Ngadirojo, Bu Saria terbangun karena bau kemenyan yang samar. Ia mengintip dari jendela, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Namun di kejauhan, ia mendengar suara seperti langkah kaki berat, mirip yang pernah ia dengar di Sidomulyo. "Mas, kita nggak bisa lari selamanya," bisiknya pada Pak Sumadi yang hanya mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka tahu rahasia Pak Sukirno entah bagaimana masih terhubung dengan mereka, dan pelarian ke Pacitan hanyalah penundaan dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. 15 bulan berlalu sejak Bu Saria dan Pak Sumadi meninggalkan Sidomulyo untuk mencari ketenangan di Pacitan. Kehidupan di Ngadirojo, desa kecil yang damai, memberi mereka sedikit kedamaian. Meski bayang-bayang kejadian di kampung lama tidak pernah benar-benar hilang, mereka mencoba membangun rutinitas baru. Bu Saria membantu Mbak Tini menjual anyaman bambu, sementara Pak Sumadi bekerja sebagai buruh tani. Namun mimpi buruk Bu Saria tentang sosok berkepala kambing dan bau kemenyan yang sesekali tercium membuat mereka tidak bisa sepenuhnya melupakan Sidomulyo. Firasat buruk itu terbukti benar ketika kabar duka tiba seperti petir di siang bolong. Suatu pagi saat Bu Saria sedang menjemur pakaian di halaman rumah Mbak Tini, sebuah motor berhenti di depan rumah. Itu Pak Kasmin, tukang ojek dari Sidomulyo dengan wajah pucat dan nafas tersegal. "Ri, Madi, kalian harus tahu," katanya suaranya gemetar. "Anak-anak Pak Sukirno, mereka meninggal semua." Bu Saria menjatuhkan kain yang dipegangnya, tangannya gemetar. Pak Sumadi yang baru pulang dari sawah buru-buru mendekat. "Meninggal? Maksud lu apa, Min?" tanyanya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Pak Kasmin menceritakan bahwa Dedi, Wulan, dan Rudi tewas dalam kecelakaan terpisah di 3 kota berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Dedi tertabrak motor di Semarang, Wulan jatuh dari bus di Jogja, dan Rudi dilindas truk di Solo. "Semua kejadiannya hari Senin kemarin," kata Pak Kasmin. "Seperti ada yang ngatur." Berita itu seperti pukulan keras bagi Bu Saria dan Pak Sumadi. Mereka teringat cerita Mbak Joyo tentang pesugihan, kandang bubra, yang konon menuntut nyawa keluarga sebagai imbalan kekayaan. Bu Saria merasa jantungan, dadanya sesak. "Tapi Bu Hartini, Pak Sukirno," tanyanya hampir berbisik. Pak Kasmin menggeleng pelan. "Bu Hartini sakit keras, kanker katanya, sudah dirawat di rumah sakit di kota. Tapi yang lebih aneh, Pak Sukirno sudah meninggal 2 bulan lalu, serangan jantung mendadak." Bu Saria dan Pak Sumadi saling pandang, wajah mereka pucat. "Meninggal? Tapi katanya rumahnya masih ramai kan?" tanya Pak Sumadi mencoba mencari logika. Pak Kasmin menarik nafas panjang. "Itu yang bikin kampung kempar. Beberapa warga termasuk Mbok Sari bersumpah pernah lihat Pak Sukirno jalan-jalan di kampung malam-malam, padahal dia sudah dikubur. Ada yang bilang dia berdiri di depan rumahnya, bawa karung kecil, kayak waktu dia masih hidup." Bu Saria merinding, teringat sosok yang ia lihat di halaman rumah Pak Sukirno dulu. Ia tidak bisa bicara, hanya memegang tangan Pak Sumadi erat-erat. Pak Kasmin melanjutkan. "Kampung sekarang pada takut. Rumah Pak Sukirno kosong, cuma Bu Hartini yang sesekali balik, tapi dia lemah banget. Katanya dia nggak mau mati di rumah itu." Setelah mendengar kabar itu, Bu Saria dan Pak Sumadi memutuskan kembali ke Sidomulyo untuk bertakziah. Mereka tidak bisa mengabaikan tetangga lama, meski ketakutan masih menggerogoti hati mereka. Perjalanan pulang terasa berat. Di dalam bis, Bu Saria tidak banyak bicara, hanya menatap jendela dengan pikiran yang kacau. Ia teringat senyum ramah Pak Sukirno di masa lalu, sebelum kekayaan mendadak mengubah hidupnya. "Apa dia beneran pakai pesugihan, Mas?" tanyanya pada Sumadi. Suaranya pelan. Pak Sumadi hanya menggeleng, tidak tahu jawaban pasti, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai percaya cerita mistis yang dulu dianggap omong kosong. Sesampainya di Sidomulyo, kampung itu terasa berbeda. Rumah-rumah panggung masih sama, sawah masih menghijau, tapi suasana mencekam menyelimuti udara. Warga berkumpul di rumah Mbak Joyo untuk mendoakan ketiga anak Pak Sukirno.
Bu Saria dan Pak Sumadi ikut bergabung, duduk di tikar pandan sambil mendengarkan doa yang dipimpin oleh seorang kiai dari kampung sebelah. Di sela-sela doa, warga berbisik tentang kejadian aneh yang terus terjadi. Bu Siti, tetangga sebelah rumah Pak Sukirno, menceritakan bahwa ia masih sering mencium bau kemenyan dari rumah kosong itu, meski tidak ada penghuni. Kadang tengah malam, kayak ada yang nyanyi di dalam, suaranya pelan, kayak orang nangis. Katanya membuat suasana makin tegang. Setelah takziah, Bu Saria dan Pak Sumadi memberanikan diri mendatangi rumah Pak Sukirno. Rumah megah itu kini terlihat sepi, pagar besinya sedikit berkarat, dan taman mawarnya mulai layu. Mereka tidak berani masuk, hanya berdiri di depan gerbang, memandang jendela-jendela gelap. Kayak nggak ada hidup di sini, gumam Pak Sumadi. Tiba-tiba angin dingin berhembus membawa bau kambing yang menyengat. Bu Saria mundur, tangannya gemetar. Kita pulang mas, aku nggak kuat, katanya hampir menangis. Pak Sumadi mengangguk, buru-buru mengajak istrinya pergi. Di warung Mbok Sari malam itu warga berkumpul untuk mengobrol, tapi topiknya tidak jauh dari tragedi keluarga Pak Sukirno. Mbok Sari menceritakan bahwa Bu Hartini yang kini terbaring di rumah sakit pernah berbicara padanya sebelum jatuh sakit. Dia bilang, aku nyesel Mbok, tapi sudah terlambat. Aku gak ngerti maksudnya, tapi mukanya ketakutan, ujar Mbok Sari. Warga lain menambahkan cerita tentang bayangan Pak Sukirno yang masih terlihat di kampung. Kadang berdiri di pinggir kali atau di depan rumahnya. Itu bukan dia, itu penunggunya, kata Mbak Joyo dengan nada berat membuat semuanya diam. Bu Saria dan Pak Sumadi kembali ke rumah mereka tapi tidak bisa tidur. Mereka duduk di teras, ditemani lampu petromak yang cahayanya redup. Aku takut mas, kalau benar pesugihan, apa kita juga kena imbasnya? Kita pernah kerja sama dia, kata Bu Saria, suaranya penuh kekhawatiran. Pak Sumadi mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tidak yakin. Ia teringat karung-karung misterius yang pernah ia antar dan suara nyanyian aneh di makam tua. Kita berbanyak doa, Ri, Tuhan yang jaga kita, katanya meski suaranya tidak meyakinkan. Malam itu Sidomulyo terasa lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya riuh terdengar pelan, seolah takut mengganggu keheningan. Bu Saria memandang ke arah rumah Pak Sukirno yang kini hanya siluet hitam di bawah bulan separuh. Ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela, tapi ia tidak berani memastikannya. Ya Tuhan, lindungi kami, doanya sambil memeluk lengan Pak Sumadi, berharap tragedi ini adalah akhir dari rahasia kelam yang menyelimuti kampung mereka. Kembali ke Sidomulyo setelah tragedi yang menimpa keluarga Pak Sukirno, Bu Saria dan Pak Sumadi merasa kampung yang dulu mereka kenal telah berubah. Udara di Sidomulyo terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang tidak pernah terucap. Rumah megah Pak Sukirno yang dulu jadi pusat perhatian karena kemewahannya, kini berdiri kosong seperti monumen kesedihan. Pagar besi yang mulai berkarat dan taman mawar yang layu menambah kesan sepi. Bu Hartini, satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, kini dirawat di rumah sakit di kota. Berjuang melawan kanker stadium akhir, warga tidak lagi berani mendekati rumah itu, apalagi setelah cerita tentang bayangan Pak Sukirno yang masih berkeliaran di kampung menyebar luas. Bu Saria dan Pak Sumadi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka duduk di teras rumah mereka malam itu, ditemani secangkir teh pahit dan lampu petromak yang berkedip-kedip. Mas, apa benar ini gara-gara pesugihan? Tanya Bu Saria. Suaranya pelan, seolah takut didengar oleh angin malam. Pak Sumadi menghela nafas panjang memandang ke arah rumah Pak Sukirno yang gelap. Aku nggak tahu pasti, Ri. Tapi semua yang kita lihat, bau kambing, kemenyan, sosok itu, kayak bukan kebetulan. Jawabnya, wajahnya penuh keraguan. Ia teringat cerita Mbak Joyo tentang kandang bubra, pesugihan yang menjanjikan kekayaan dengan harga nyawa keluarga. Kini dengan kematian Dedi, Wulan, Rudi dan Pak Sukirno sendiri, cerita itu terasa semakin nyata. Warga Sidomulyo juga tidak henti-hentinya berbisik tentang misteri ini. Di warung Mbok Sari yang biasanya ramai dengan candaan, suasana kini dipenuhi cerita-cerita seram. Bu Siti, tetangga sebelah rumah Pak Sukirno, bersumpah pernah mendengar suara langkah berat di halaman rumah itu tengah malam, diikuti bau kemenyan yang pekat. Aku sampai gak berani buka jendela, takut lihat apa-apa,
katanya, matanya penuh ketakutan. Pak Kasmin, tukang ojek, menambahkan bahwa ia pernah melihat cahaya redup dari kamar belakang rumah Pak Sukirno. Padahal rumah itu kosong. Kayak ada yang nyanyi, suaranya aneh kayak bukan manusia, ujarnya membuat warga lain bergidik. Bu Saria yang masih trauma dengan pengalamannya di rumah Pak Sukirno memutuskan untuk menemui Mbak Joyo, tetua kampung yang dianggap paling tahu soal hal-hal gaib. Di rumah panggung Mbak Joyo yang penuh aroma kapur barus dan buku-buku tua, Bu Saria menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Sosok berkepala kambing, bau kambing yang tidak wajar, dan nyanyian Jawa kuno. Mbak Joyo mendengarkan dengan wajah serius, tangannya memainkan tasbih kayu. Pesugihan kayak gitu biasanya ikat janji sama makhluk gaib, katanya pelan. Yang minta biasanya gak cuma nyawa, tapi juga ketenangan, makanya rumah itu gak pernah bersih. Ia menyarankan Bu Saria dan Pak Sumadi untuk menghindari rumah Pak Sukirno dan memperbanyak doa. Jangan coba-coba cari tahu lebih dalam, nak. Biar Tuhan yang selesaikan. Namun rasa penasaran Bu Saria tidak sepenuhnya padam. Suatu sore saat kampung sepi karena hujan gerimis, ia memberanikan diri mendekati rumah Pak Sukirno. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar, memandang jendela-jendela gelap. Angin membawa bau kambing yang samar, bercampur aroma kemenyan yang membuatnya mual. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari dalam, seperti orang berbisik dalam bahasa yang tidak ia pahami. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak bisa bergerak, seolah kakinya terpaku. Dari balik jendela kamar belakang, ia melihat bayangan samar bergerak, tinggi dan kurus, dengan kepala yang tidak wajar. Ia buru-buru berbalik, berlari pulang tanpa menoleh, hatinya dipenuhi ketakutan. Malam itu Bu Saria menceritakan pengalamannya pada Pak Sumadi. Aku gak mau deket-deket rumah itu lagi, Mas. Ada yang gak beres, katanya suaranya gemetar. Pak Sumadi mengangguk, wajahnya tegang. Ia juga punya cerita sendiri. Beberapa hari sebelumnya saat ia membantu tetangga memperbaiki jembatan kecil di pinggir kali, ia melihat karung kecil terapung di air, mirip karung yang dulu diantar untuk Pak Sukirno. Ketika ia mendekat, karung itu lenyap, seolah ditelan air. Aku takut kita kena getahnya, Ri, katanya suaranya penuh kekhawatiran. Warga Sidomulyo mulai menjauhi rumah Pak Sukirno. Anak-anak tidak lagi bermain di dekat pagar besi itu, dan para pedagang keliling menghindari jalan yang melewati rumah tersebut. Beberapa warga bahkan mengadakan selamatan kecil di masjid kampung, berdoa agar Sidomulyo dijauhkan dari bala. Namun bau kambing dan kemenyan masih sesekali tercium, terutama saat malam gelap tanpa bulan. Rumah itu meski kosong seolah hidup dengan rahasianya sendiri. Bu Saria merenung di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia teringat nasihat Mbak Joyo, bahwa mengejar kekayaan dengan cara tidak wajar hanya membawa petaka. Cerita Pak Sukirno menjadi pelajaran pahit bagi warga Sidomulyo. Kesuksesan instan sering datang dengan harga yang terlalu mahal. Namun kebenaran tentang apa yang dilakukan Pak Sukirno tetap terkubur. Apakah ia benar-benar membuat perjanjian dengan makhluk gaib? Apa isi karung-karung misterius itu dan mengapa bayangannya masih terlihat di kampung? Semua pertanyaan itu tidak pernah terjawab, menjadi misteri yang menggantung di udara Sidomulyo. Seiring waktu, Bu Saria dan Pak Sumadi berusaha melanjutkan hidup. Mereka kembali bekerja sebagai buruh tani, bertekad hidup sederhana tanpa mengejar harta yang tidak jelas aslinya. Tapi setiap kali melewati rumah Pak Sukirno, mereka tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkah. Takut bayangan masa lalu mengejar mereka. Sidomulyo, kampung kecil yang dulu damai, kini menyimpan luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tidak terungkap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.